Bab kedua. Ini sudah hari ketiga setelah kepulanganku dari rumah sakit. Aku masih saja duduk berdiam diri di rumah. Istirahat dan mengkonsumsi obat yang diberikan oleh dokter. Sebenarnya kondisiku sudah mulai membaik. Hanya saja aku tetap harus menghabiskan obat itu, sesuai dengan anjuran dokter. Aku mengisi kekosongan hariku di depan televisi ruang keluarga. Sambil menikmati beberapa camilan, aku terus memainkan remote TV untuk mencari siaran yang dapat menghiburku. Tapi aku belum mendapatkannya. Ting, tong. Tiba-tiba bel rumahku berbunyi. Aku mulai mengecilkan volume televisi, bermaksud mendengar lebih jelas. Ternyata benar, itu bunyi bel rumahku. Aku segera bangkit dan berjalan ke arah pintu utama dengan sedikit tertatih. Aku mulai menarik handle pintu dan membukanya. Betapa terkejutnya aku saat melihat seseorang di hadapanku, dengan sebuah parcel di tangannya yang berisikan buah-buahan. Tante, ucapku panik. Ternyata itu adalah Tante Rara. Aku sangat panik. Wanita yang pernah menjadi hayalanku saat menjelang tidur, kini berada tepat di hadapanku. Aku masih teringat jelas pemandangannya saat melancarkan aksiku saat itu. Aku sempat dibuat bengong sesaat, terutama dengan baju yang dipakai olehnya. Tante Rara hanya mengenakan daster, sehingga betisnya yang putih mulus cukup memancarkan sinarnya. Kulitnya masih terlihat kencang. Entah perawatan apa yang digunakannya, sehingga masih terlihat muda di usianya sekarang ini. Gimana kondisimu? Kamu udah baik kan, Man? Tanya Tante Rara. Udah Tante, cuma masih agak pusing aja sesekali. Sahutku sambil memegang kepalaku. Tante boleh masuk? Boleh kok, silahkan. Tante Rara mulai masuk ke dalam rumahku. Aku menuntunnya menuju ruang tamu yang hanya beberapa langkah dari pintu utama. Aku deg-degan, panik, gugup. Bagaimana ini? Tapi sebenarnya ini merupakan hal yang wajar jika seorang tetangga datang berkunjung untuk menjenguk tetangganya yang sedang sakit. Kami berdua duduk di sofa ruang tamu, tapi Tante Rara tiba-tiba ikut duduk di sampingku. Jantungku seakan terasa panas. Ini Man, ada sedikit buah segar buat kamu. Ucapnya sambil meletakkan buah itu di atas meja. Makasih Tante. Jawabku singkat. Aku seperti gugup, tidak bisa banyak berkata. Tonjolan yang ada padanya itu membuatku lebih baik diam dan menikmatinya saja. Wajar saja kalau Tante Rara berkunjung ke rumahku dengan hanya mengenakan daster. Itu karena rumahnya yang memang bersebelahan dengan rumahku. Tapi kali ini, aku seperti bisa merasakan bahwa sesuatu yang kenyal padanya itu mencoba menggodaku. Tante sendirian aja kemari. Basa-basiku membuka percakapan. Iya nih, kan Ririn udah ke kampus tadi. Ujarnya sambil membenarkan rambut indahnya. Ririn adalah anak Tante Rara. Teman sekelasku waktu SMA dan sekarang juga sekampus denganku di jurusan yang sama. Ririn sendiri mempunyai paras yang sangat cantik, mungkin karena turunan dari ibunya. Dia memiliki kulit yang putih dan juga lesung pipi. Saking cantiknya Ririn, dia menjadi primadona waktu di SMA dulu, bahkan hingga di kampus. Saat di SMA dulu, banyak siswa yang menginginkannya, tapi tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk mendekatinya. Mungkin karena sikap Ririn yang sering cuek terhadap semua siswa laki-laki. Jika berbicara tentang bodai, Tante Rara adalah juaranya, paling tidak untuk saat ini. Entah jika Ririn sudah dewasa nanti juga akan memiliki tubuh seperti ibunya ini, aku belum tahu. Aku pernah berseteru dengan Ririn semasa dulu saat dia memergokiku sedang mengintip ibunya mandi. Sehingga sikapnya saat itu semakin cuek dan judes terhadapku, hingga saat ini. Ayah sama ibu kemana? Man? Tanya Tante Rara. Ayah sama ibu kerja Tante, seperti biasa. Nanti sore juga udah pulang. Tante ada perlu sama mereka? Oh, enggak kok Man. Tante datang kemari cuma mau jenguk kamu. Sahut Tante Rara dengan senyuman manisnya. Man, kamu ada camilan? Lanjutnya sambil mendaratkan telapak tangannya di pahaku yang hampir saja mengenai kepala belutku yang sudah mengeras sedari tadi.
Hubungan Tante Rara dengan keluargaku memang baik. Sudah sejak dulu, jadi wajar kalau Tante Rara bersikap begitu akrab denganku. Kenakalanku hanya sebatas mengintip saja, tidak lebih dari itu. Makanya wajar kalau aku merasa takut jika berhadapan langsung dengan orangnya. Mungkin karena usiaku yang baru memasuki 19 tahun. Ada tante, di ruang TV. Bentar ya Maman ambilin. Sahutku. Aku segera menuju ruang TV untuk mengambilkan beberapa camilan yang sedang kunikmati tadi. Saat aku berbalik badan, aku terkejut melihat Tante Rara juga sedang menuju ke arahku. Mampus gue! Batinku mengkhawatirkan suatu adegan akan terjadi. Tante, kok kemari? Tanyaku. Kamu sih, Man. Kelamaan ngambil camilannya. Jadinya Tante nyusul deh. Hihi. Ujarnya. Kita di sini aja ya, Man. Kayaknya di sini lebih asik. Ngobrol sambil nonton TV. Lanjutnya sambil duduk di sofa. Sofa itu khusus di depan televisi. Sofa yang biasanya aku gunakan untuk bersantai sambil rebahan menikmati tontonan televisi. Aku sedikit ragu untuk duduk di sampingnya. Terlihat dengan jelas garis yang mengapit kedua bobanya itu saat dia sedikit menundukkan badannya. Entah tidak sadar atau bagaimana, Tante Rara sibuk memainkan remote untuk mencari siaran yang pas. Aku mulai duduk di sampingnya. Jantungku semakin memanas. Tiba-tiba Tante Rara meletakkan remote-nya dan menghadapkan wajahnya ke arahku. Maaf ya, Man. Tante baru bisa jenguk kamu sekarang. Ujarnya. Deh. Seketika jantungku berdegup tak karuan saat Tante Rara menepuk pelan pahaku. Hampir saja lagi tangannya bersenggolan dengan belutku yang semakin mengeras dari tadi. Loh, ini apa, Man? Tanya Tante Rara sambil tersenyum jahil saat tangannya tidak sengaja menyentuh si belut. Enggak kok, Tante. Jawabku gugup. Secepatnya aku mengatur nafas dan menenangkan diri, bermaksud agar si belut tidak semakin meronta-ronta. Tante Rara terlihat menikmati kegugupanku di hadapannya. Dia tersenyum sambil sesekali cekikikan. Loh, kok tiba-tiba gerak sih, Man? Tanya Tante Rara sambil mencubit manja pahaku. Aku benar-benar merasa gugup, panik dan khawatir. Aku tidak menyangka bahwa Tante Rara akan senekat itu. Santai aja, Man. Itu artinya kamu laki-laki normal. Buktinya aja belutmu itu bereaksi waktu ngeliat Tante. Hihi. Lanjutnya. Kamu gugup ya, Man? Sepertinya Tante Rara menyadari bahwa aku dari tadi memperhatikan bobanya dan dia juga tahu bahwa aku terangsang disentuh olehnya. Enggak kok, Tante. Jawabku sambil menunduk malu. Oh ya, kamu udah punya pacar, Man? Hah? Aku tersentak kaget. Tiba-tiba saja Tante Rara menanyakan hal itu. Kok kamu kaget sih? Tante kan cuma nanya itu. Enggak kok, Tante. Maman belum punya pacar. Loh, masa sih, Man? Iya, Tante. Beneran Maman belum punya pacar. Belum pernah pacaran sama sekali. Hehe. Ujarku sambil menggaruk kepala yang sama sekali tidak terasa gatal. Aku belum pernah pacaran sebelumnya. Aku mematuhi larangan keras dari orang tuaku saat aku masih SMA. Hah? Serius kamu, Man? Belum pernah pacaran sama sekali? Iya, Tante. Memangnya kenapa? Tante nggak percaya deh. Masa sih kamu nggak punya pacar? Padahal kamu ganteng loh. Ucapnya sambil mengedipkan matanya ke arahku. Pantesan. Lanjutnya. Pantesan apa, Tante? Pantesan belutmu itu kesepian. Hihi. Ayah gak ngebolehin Maman pacaran. Tante. Ujarku. Oh iya ya. Bener juga. Kamu kan baru masuk kuliah. Harus fokus belajar dulu. Maaf Tante lupa. Ya udah. Tante kemari cuma mau jenguk kamu. Mau tahu gimana keadaanmu. Kamu sehat-sehat ya, Man? Istirahat yang cukup sampai kondisimu kembali pulih. Ujarnya sambil tersenyum manis kepadaku. Tante pulang dulu ya, Man? Iya, Tante.
Makasih banyak ya Tante udah datang jenguk Maman, ucapku. Tante Rara bangkit dari sofa berjalan menuju pintu utama. Aku mengikutinya dari belakang untuk menutup pintu setelah dia keluar. Aku tidak bisa mengalihkan pandanganku, melihatnya dari sisi belakang. Bokung yang dimiliki Tante Rara memang aduhai. Ketika sudah di teras dan hendak memakai sandalnya, Tante Rara kembali mengatakan hal yang cukup mengejutkanku. Oh Yaman, sesekali main ke rumah ya. Gak usah sungkan-sungkan. Daripada ngintip dari belakang, mending masuk aja ke dalam. Ucapnya sambil melangkah jalan membelakangiku. Aku tercengang mendengar perkataan Tante Rara yang sudah tidak ada di hadapanku. Berarti selama ini Tante Rara memang tahu dengan aksiku itu. Mampus gue! Batinku. Bab ketiga. Kondisiku akhirnya